Pernah nggak sih kalian ngerasa gemes banget udah beli burung pleci bahan yang katanya prospek, tapi pas sampai rumah malah cuma bengong dan nggak mau bunyi sama sekali? Padahal kalian udah kasih pisang tiap hari, kandang juga udah bersih, tapi kok tetap nggak ada kemajuan? Tenang Sobat Cinta Kicau Mania, kalian nggak sendirian. Masalah utama pleci bahan itu bukan cuma soal mental, tapi soal bahan bakar alias pakan yang masuk ke perutnya. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia racikan pakan yang bisa bikin pleci bahan kalian yang tadi lemas, jadi langsung narik, rajin bunyi, dan yang paling penting staminanya stabil, buat harian maupun lomba. Simak terus ya, karena rahasia ini jarang banget dibagikan secara gamblang oleh para suhu. Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Tempatnya kita berbagi ilmu dan hobi seputar burung kicauan dengan cara yang santai tapi tetap berisi. Gimana kabar pleci kalian hari ini? Masih ngeriwik halus atau udah mulai nembak-nembak? Menghobi pleci itu emang seni yang butuh kesabaran ekstra, karena burung kecil ini punya metabolisme yang super cepat. Kalau salah pakan dikit aja, mereka bisa langsung drop atau bahkan nyilet. Nah, hari ini fokus kita adalah gimana cara mengolah pakan harian agar pleci bahan bisa segera gacor. Kita nggak cuma bicara soal satu jenis makanan, tapi kombinasi nutrisi yang tepat. Siapkan catatan kalian, karena pembahasan ini bakal mendalam banget buat masa depan gacauan kalian di rumah. Sebelum kita masuk ke resep racikannya, kita harus paham dulu, kenapa pleci itu butuh pakan khusus. Di alam liar, pleci adalah burung pemakan segala atau omnivora yang sangat aktif. Mereka makan nektar bunga, buah-buahan manis, sampai serangga kecil untuk proteinnya. Kesalahan terbesar kita adalah seringkali cuma kasih pisang kepok terus-terusan. Padahal, pisang saja tidak cukup untuk memicu hormon testosteron pada burung jantan agar dia mau berkicau lantang. Kita butuh sesuatu yang bisa mendongkrak birahinya secara stabil, bukan yang bikin dia jadi over birahi sampai malah jadi galak atau ngeruji. Kuncinya ada pada keseimbangan antara asupan energi dari gula alami dan asupan protein untuk kekuatan otot pita suaranya. Mari kita bahas soal extra fooding atau EF. Untuk pleci bahan, serangga adalah wajib hukumnya. Tapi jangan asal kasih. Rahasianya ada pada ulat hongkong putih dan kroto segar. Ulat hongkong yang baru berganti kulit atau berwarna putih itu, teksturnya lebih lunak dan lebih mudah dicerna. Proteinnya sangat tinggi untuk memicu stamina. Berikan 3-5 ekor ulat hongkong putih setiap pagi setelah mandi. Selain itu, kroto adalah kunci kegacoran. Berikan 1 sendok teh kroto bersih yang sudah dibuang semut besarnya maksimal 2 kali seminggu. Kroto mengandung asam amino yang sangat lengkap, yang bisa bikin pleci merasa fit dan bahagia, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengeluarkan suara aslinya. Banyak yang nanya ke saya, "Mas, selain pisang, bagusnya dikasih apa?" Jawabannya adalah pepaya dan jeruk. Pepaya sangat bagus untuk mendinginkan suhu tubuh pleci yang mungkin panas akibat pemberian EF yang tinggi atau jemur yang lama. Pepaya juga memperlancar pencernaan agar kotorannya tidak berbau. Sedangkan jeruk, terutama jeruk peras yang manis, mengandung vitamin C tinggi untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit saat cuaca ekstrim. Kalian bisa selang-seling pemberiannya. Senin sampai Rabu, kasih pisang kepok yang sudah matang pohon. Kamis, kasih pepaya. Dan di hari Jumat atau menjelang hari libur, kasih potongan jeruk manis, agar burung merasa segar dan siap buat tampil lebih prima. Nah, ini dia rahasia yang bikin pleci mania betah di gantangan, nektar. Pleci itu sangat suka manis, karena itu sumber energi instan mereka. Kalian bisa bikin nektar sendiri di rumah dengan bahan yang simpel. Campurkan 2 sendok makan madu murni, 1 butir kuning telur ayam kampung atau telur puyuh, dan sedikit susu kental manis putih. Aduk rata sampai teksturnya seperti pasta encer. Kuning telur mengandung lemak baik yang bikin bulu pleci jadi mengkilap atau nyutra. Sedangkan madu adalah antibiotik alami. Taruh di cepuk kecil dan ganti setiap hari agar tidak basi. Racikan ini terbukti ampuh bikin pleci bahan yang tadinya lemes jadi punya tenaga ekstra buat narik-narik suaranya sepanjang hari. Banyak dari kita fokus pada apa yang dikasih, tapi lupa pada kebersihan wadahnya. Pleci itu burung kecil yang rentan terkena bakteri di tenggorokan. Kalau tempat minumnya berlumut atau sisa nektar kemaring masih menempel, burung bisa kena radang dan akhirnya macet bunyi. Pastikan setiap pagi kalian mencuci semua cepuk pakan dan minum menggunakan sabun sampai kesat. Air minum, usahakan gunakan air mineral atau air yang sudah direbus sampai matang. Jangan sekali-kali kasih air keran yang mengandung kapuri tinggi karena bisa merusak kualitas pita suara si burung dalam jangka panjang.
Ingat, burung yang sehat berawal dari lingkungan pakan yang higienis. Bagi kalian yang bingung memilih produk FOR atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi beberapa produk yang memang sudah terbukti kualitasnya oleh para kicau mania profesional. Memilih produk yang tepat adalah investasi agar burung kesayangan kalian bisa mencapai performa maksimal tanpa harus bereksperimen yang beresiko. Jadi, jangan ragu untuk intip link yang ada di bawah ya, karena stoknya seringkali terbatas dan sangat dicari oleh para pleci mania di seluruh Indonesia. Setelah pakan sudah oke, kita harus pinter-pinter ngatur birahinya. Pakan yang enak dan bergizi tinggi, kalau nggak diimbangi dengan perawatan yang tepat, bisa bikin pleci kalian over birahi. Tandanya gimana? Burung jadi galak, sering nabrak ruji, atau malah cuma bunyi cit-cit pendek tanpa lagu. Kalau ini terjadi, segera kurangi porsi ulat Hongkong dan nektarnya. Perbanyak porsi pepaya dan mandikan burung lebih sering, misalnya ditambah mandi malam. Mengatur pakan itu seperti nyetel gitar, harus pas. Nggak boleh terlalu rendah karena suara nggak akan keluar, dan nggak boleh terlalu kencang karena senarnya bisa putus, alias burung malah jadi rusak perilakunya. Khusus untuk pleci bahan yang baru dapat dari pasar atau ombyokan, jangan langsung dikasih pakan racikan berat ya. Biarkan dia adaptasi dulu dengan lingkungan rumah selama 3-5 hari. Di masa awal ini, cukup kasih pisang dan air gula tipis-tipis aja, supaya dia merasa aman. Setelah dia mulai tenang dan gak gerabagan lagi kalau didekati manusia, baru deh perlahan kita kenalkan dengan ulat Hongkong dan nektar buatan tadi. Proses transisi pakan ini penting banget, supaya sistem pencernaannya nggak kaget. Burung yang stres karena pindah tempat ditambah perubahan pakan yang drastis, biasanya malah berujung pada kematian. Jadi kuncinya adalah bertahap tapi konsisten. Ada satu lagi tips dari para sesepuh pleci mania yang jarang diketahui anak muda zaman sekarang, yaitu penggunaan air perasan kunyit dan kencur. Sesekali, sekitar seminggu sekali, campurkan sedikit air perasan kencur ke dalam air minumnya. Kencur bermanfaat untuk melegakan tenggorokan dan membuang lendir yang menghambat suara. Sedangkan kunyit berfungsi sebagai daya tahan tubuh alami dari serangan virus. Dengan tenggorokan yang bersih tanpa lendir, suara pleci kalian bakal terdengar lebih kristal, lebih jernih, dan volumenya jadi lebih tembus. Ini adalah rahasia pakan alami yang sangat aman tanpa efek samping kimiawi jangka panjang. Mari kita susun jadwalnya. Jam 6 pagi, burung dikeluarkan untuk diembunkan. Pengembunan ini penting untuk merangsang pernapasan. Setelah matahari muncul, sekitar jam 7, berikan 2 ekor ulat Hongkong putih. Biarkan dia makan dulu sebelum dimandikan. Setelah mandi dan bulu agak kering, baru masukkan buah segar yang sudah diganti. Jangan kasih buah sisa kemarin ya, karena sudah teroksidasi dan nutrisinya berkurang. Pemberian makan di pagi hari ini sangat krusial, karena saat itulah metabolisme burung sedang berada di puncaknya setelah semalaman beristirahat. Pastikan porsinya pas, agar dia punya energi buat latihan bunyi sampai siang hari nanti. Saat siang hari, biasanya udara mulai panas. Pastikan air minum selalu tersedia dan tidak terkena sinar matahari langsung agar tidak hangat, karena burung nggak suka minum air hangat. Kalau kalian kerja, pastikan stok buah masih cukup. Sore hari sekitar jam 4, bersihkan sisa-sisa makanan yang jatuh di dasar kandang. Berikan lagi 1 ekor ulat Hongkong sebagai penutup aktivitasnya sebelum dikerodong. Pemberian pakan sore ini tujuannya adalah agar burung tidak kelaparan di malam hari yang dingin. Ingat, pleci itu burung kecil. Telat makan sedikit saja di malam hari bisa bikin dia drop karena mereka membakar kalori yang banyak hanya untuk menjaga suhu tubuh saat tidur. Kalian harus tahu kalau pakan itu sangat mempengaruhi lagu yang dibawakan pleci. Pakan yang kaya protein bikin dia punya power buat membawakan lagu-lagu kasar dan nembak. Sedangkan asupan glukosa atau gula dari nektar bikin dia punya durasi yang lama atau ngedur. Kalau kalian merasa pleci kalian cuma bunyi pendek-pendek, coba tambahkan porsi proteinnya. Tapi kalau suaranya keras tapi jarang bunyi, mungkin dia butuh lebih banyak energi dari nektar. Memperhatikan hubungan antara apa yang dimakan dan bagaimana dia bernyanyi akan melatih kepekaan kalian sebagai perawat burung profesional. Setiap burung itu unik, jadi perhatikan respon gacoan kalian masing-masing. Selain pakan alami, terkadang kita butuh bantuan suplemen atau multivitamin, terutama saat musim pancaroba atau ketika burung akan dipersiapkan untuk lomba.
Vitamin yang mengandung B kompleks sangat baik untuk sistem saraf dan metabolisme energi. Gunakan sesuai dosis ya, jangan berlebihan. Cukup 2-3 tetes di air minum 2 kali seminggu. Suplemen ini fungsinya bukan pengganti pakan, tapi sebagai pelengkap nutrisi yang mungkin tidak didapatkan dari buah atau serangga. Dengan kombinasi pakan rahasia tadi dan dukungan vitamin yang tepat, pleci bahan yang paling bandel sekalipun pasti akan mulai menunjukkan bakatnya dalam waktu relatif singkat. Banyak pleci yang gacor cuma seminggu terus macet lagi. Itu tandanya pakannya nggak stabil. Konsistensi adalah kunci. Jangan hari ini dikasih pakan mewah, besok cuma dikasih air putih dan pisang busuk. Kalau kalian sudah menemukan racikan yang cocok buat si burung, pertahankan itu sebagai menu harian. Burung pleci sangat sensitif terhadap perubahan menu yang mendadak. Jika ingin mengganti merek fur atau jenis nektar, lakukan secara perlahan dengan cara mencampurnya sedikit demi sedikit selama minimal 1 minggu sampai dia terbiasa. Kestabilan asupan gizi akan menghasilkan kestabilan performa di atas gantangan atau sekadar buat hiburan di teras rumah. Ada satu fase di mana pakan memegang peran hidup dan mati, yaitu saat pleci sedang mabung atau ganti bulu. Saat mabung, energi burung terkuras habis untuk merontokkan bulu lama dan menumbuhkan bulu baru. Di masa ini, tingkatkan asupan protein dan lemak. Tambahkan porsi kroto dan kuning telur. Protein yang cukup akan membuat bulu baru tumbuh lebih kuat, mengkilap, dan tidak mudah patah. Jangan paksa burung untuk bunyi saat mabung dengan kasih pakan yang terlalu panas. Biarkan dia fokus pada pemulihan tubuhnya dulu. Pakan yang tepat saat mabung adalah investasi agar setelah selesai nanti, burung langsung tampil dengan performa yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebelum kita akhiri, saya mau ingatkan beberapa kesalahan umum. Pertama, memberikan ulat Hongkong yang masih keras kulitnya. Ini bisa bikin pencernaan pleci luka. Kedua, membiarkan buah pisang sampai terlalu lembek dan berair di dalam kandang. Ini mengundang lalat dan bakteri. Ketiga, terlalu sering gonta-ganti pakan karena nggak sabar pengen lihat hasilnya. Ingat sobat, pakan rahasia ini butuh waktu sekitar 1-2 minggu untuk terlihat hasilnya pada pleci bahan. Jadi jangan menyerah di hari ketiga ya. Sabar adalah bagian dari hobi ini. Nikmati setiap prosesnya, karena melihat burung bahan jadi gacor itu rasanya jauh lebih memuaskan daripada beli burung yang sudah jadi. Jadi, apa saja rahasianya? Pertama, protein dari ulat Hongkong putih dan kroto segar. Kedua, variasi buah antara pisang, pepaya, dan jeruk. Ketiga, racikan nektar buatan sendiri yang terdiri dari madu, telur, dan susu. Keempat, kebersihan wadah pakan yang tidak bisa ditawar. Dan yang terakhir, konsistensi dalam perawatan harian. Dengan menerapkan semua poin yang kita bahas tadi secara disiplin, saya yakin pleci bahan kalian bakal segera buka paruh dan rajin bunyi. Gak ada rahasia sulap yang bikin burung instan gacor dalam semalam. Yang ada hanyalah perawatan yang tepat dan penuh kasih sayang. Silakan dipraktekkan di rumah dan lihat perubahannya. Itu dia pembahasan mendalam kita soal pakan rahasia pleci mania. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sedang berjuang merawat pleci bahannya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke komunitas pleci kalian, dan yang terpenting, subscribe channel Cinta Kicau Mania, agar kalian gak ketinggalan tips-tips seru lainnya seputar dunia burung. Kalau ada pertanyaan atau punya racikan pakan sendiri yang terbukti ampuh, tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng di sana. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan salam satu hobi. Salam Kicau Mania.